Bertempat di kantor Panitia Pengawas Pemilihan Umum, Panwaslu Kecamatan Jayakerta Kabupaten Karawang, menggelar press release guna persiapan pada pemilu tahun 2024 nanti. Acara tersebut dihadiri oleh Dan Ramil yang diwakili oleh Danpos, para anggota Panwaslu Jayakerta serta para KPPS, serta awak media. Dalam sambutannya Adul Haris selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Jayakerta, mengatakan, acara tersebut merupakan pelaksanaan terkait persiapan logistik. Ia berharap untuk berhati-hati dalam pendistribusian logistik. Lain yang hadir pada kesempatan ini terkait pengawasan logistik, perlu kita ketahui bersama bahwa hari ini lipat hitung itu tidak terjadi atau misalnya diserahkan ke PPK atau tingkat kecamatan, tapi langsung dari gudang yang memang disiapkan oleh KPU, nanti KPU juga yang melakukannya, sehingga distribusi ke kecamatan itu sudah istilahnya terima beres lah gitu kan. Jadi nanti tinggal menyesuaikan dengan data-data yang memang ada di setiap TPS. Distribusinya nanti melalui PPK, kemudian PPS, dan tentunya ke setiap TPS. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan logistik, kita juga harus tahu dulu tentang manajemen logistik pemilu itu sendiri. Ada 5 prinsip, walaupun yang wajib diketahui oleh kita pengawas sebenarnya 4 saja. Kemudian yang kedua berkaitan dengan distribusi ini juga harus melalui manajemen logistik yang tepat waktu. Jadi tidak boleh ada keterlambatan. Jadi semuanya harus sampai ke TPS itu sesuai dengan waktu yang memang ditentukan oleh. Kemudian yang ketiga, tepat jenis. Nah, tadi mungkin sudah dijelaskan sedikit oleh Ketua bahwa jenis-jenisnya itu apa aja. Kalau presiden warnanya apa, jumlahnya berapa, kemudian juga yang DPR RI, DPD, DPRD, nah, itu warnanya apa dan jumlahnya berapa itu harus sesuai dengan daftar pemilih ataupun misalnya yang sedang kita jalani hari ini DPTB, dan juga nanti mungkin ada di setelah di 10 Januari yaitu DPK. Jadi yang kemudian syarat-syaratnya juga akan berbeda gitu kan dengan yang sudah ditetapkan di DPT. Secara teknis mungkin yang lebih paham memang PPK gitu kan. Kita memang mengawasi hanya pada prinsip-prinsip tadi. Itu sudah 3 yang saya sebutkan. Yang keempat itu terkait tepat kualitas. Tadi juga sudah disampaikan gitu kan. Jadi yang pertama tadi tepat jumlah, tepat waktu, tepat jenis. Yang keempat tepat kualitas. Tepat kualitas ini ya jangan sampai juga kemudian segel dan lain sebagainya itu ternyata tidak sesuai gitu kan. Beberapa logistik yang lain juga, walaupun secara teknis mungkin KPU punya solusi tersendiri ketika
terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di lapangan. Misalnya terkait apa plano ya dan lain sebagainya lah. Itu kan nanti KPU yang memberikan apa himbauan dan bagaimana gitu kan mensiasatinya. Nah, kira-kira 4 prinsip pengawasan logistik terhadap manajemen logistik inilah yang memang harus kita awasi bersama. Jadi tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat jenis, satu lagi tepat kualitas. Nah sebenarnya ada 5 kalau menurut Bawaslu RI dan KPU RI, yakni tepat anggaran. Nah cuman kan anggaran ini kan bukan berada di ranah kita gitu. Itu ya pemegang anggarannya di KPU. Jadi itu ya disesuaikan lah. Silakan. Yang penting 4 tadi yang memang perlu kita awasi di lapangan ketika distribusi logistik bahkan sampai ke hari H itu harus sesuai. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya, paling nanti saya mohon mungkin kepada rekan-rekan media di sini dari hal-hal tadi yang saya sampaikan kita sama-sama awasi. Kemudian juga kepada dan Hamil juga gitu kan, mohon kerjasamanya ke depan karena memang mendekati ini ritmenya agak cepat gitu ya. Gitu. Jadi walaupun misalnya kita juga keterbatasan anggota mungkin sama juga ya, tapi ya minimal dengan koordinasi ini kita bisa saling membantu satu sama lain dan juga bisa mempermudah lah tugas-tugas kita di lapangan. Terima kasih. Itu saja ulang pikiran komite. Kemudian ini ada satu lagi Kordik P3S baru datang karena ada kesibukan lain. Ya. Nah, dalam pengawasan press release pengawasan logistik ini ada yang mau disampaikan? Baik, ya. Banyak, nggak apa-apa. Silakan. Waalaikumsalam. Sedikit menambahkan pengawasan logistiknya. Maaf dari saya ada kegiatan lagi di dan juga katanya baru paginya dari pagi. Sedikit menambahkan saja seperti yang saya dengar tadi dari divisi HPUHM bahwa itu yang penting tepat jumlah dan juga intinya itu dan mudah-mudahan dari Bapak dan Hamil dan juga dari Kapolsek juga turut pengawasan serta kami dari Panwascam agar pengawasan logistik ini sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga mungkin akan disampaikan oleh kesekretariatan. Anda Pak Agus, dulu Pak. Cukup. Ada yang mau disampaikan nggak? Nggak. Cukup ya? Sudah disampaikan. Oke. Bersuara nih. Itu kan biasanya sosialisasi itu disampaikan itu PPS ataupun PPK. Yang namanya di kampung ini kan beda dengan lebaran. Kalau lebaran mungkin kayak usul ini saja itu kan Itu direkapnya itu terakhir ya, terakhir perekapan. Nah, sekarang nanti dalam penyusunan. Nah, tapi kalau beberapa kali apa yang disampaikan sama Pak Pule juga itu tidak diindahkan, dia buatkan tadi Pak. Ya. Dan itu sudah disampaikan juga ke PPK-nya kemarin dan PPK-nya juga tidak belum masuk gitu ya, datanya kepada PPK. Nah, inilah hal-hal yang menarik.
Jadi sebelum ini menjadi pelanggaran administrasi, kita akan tadi lebih kepada pencegahan dulu. Ya, ke pencegahan dulu. 1 kali, 2 kali, 3 kali tidak ditindakan, ya sewajarnya walaupun memang tahapannya masih tahapan penyusunan, kita akan lakukan tadi lah administrasinya yang dilaksanakan oleh PPK atau PPS itu tidak kurang relevan ya. Bahkan waktu malam Jumat langsung terima kasih untuk undangannya hari ini. Memang kita bersama jadi intinya bahwa Bapak sekalian yang pelaksananya kami TNI Polri sebagai pengamannya kan gitu. Ya. Jadi kalau pengamanan logistik ini sebenarnya kan ini kalau kita bisa bilang itu dibilang rawan ya kalah, dibilang enggak kalau yang memberitakan ini kan gitu. Apalagi 1 bulan 2 bulan ke depan cuacanya kan kita nggak tahu ya apakah musim panas apa musim hujan. Kalau musim panas kayak yang disampaikan tadi kita bersyukur tidak terlalu ribet, tapi kalau musim hujan ini yang perlu kita waspadai yang pertama. Yang keduanya mungkin sebelum aturan nanti dari KPU itu ada, kami juga dari Polri tidak mungkin nanti tidak mau juga ibaratnya maunya kita kayak gini, maunya ini kayak gini, bukan kayak gitu. Kita tetap mengikuti aturan apa yang ada dari atas kan itu. Tapi dalam hal nanti pengamanan itu kalau menurut saya jauh-jauh hari mungkin kita bikin CB-CB-nya itu. Contohnya mungkin pada saat kita mendistribusikan logistik ini, mana tahu ada kendala cuaca, di mana kita bikin CB pertamanya, CB keduanya kemana? Kan gitu. Kalau barang-barang ini kan boleh dikategorikan dengan barang antik, kan gitu. Kalau rusak, ya ada juga yang kena. Kalau TNI Polri mungkin ya kita saya jawab ya sekali ikut. Tapi kalau prasarana apa segala macam tentu Bapak sekalian yang menyiapkan kan gitu. Karena kami juga tidak berani nanti terlalu dekat dulu megang kotak itu juga kami tidak berani Pak. Karena udah ada instruksi itu. Jadi makanya nanti rekan-rekan pers juga kalau kami hanya mengamankan, jangan nanti dibilang Bapak ini tidak mau membantu mengangkat. Bukan gitu Pak. Karena itu kami hindari itu. Iya. Tapi kalau barang ini umpamanya datang dari KPU sana, ini arahnya kemana? Mungkin ke kecamatan duluan atau kemana? Nah, mungkin di situ nanti akan kita kawal sampai ke situ, sampai beres tuntas apa di situ. Memang kalau perlu di situ itu biasanya itu kita jaga Pak. Baik malam mau ini kita jaga. Kita nanti akan giliran, dari sana nanti akan giliran. Gitu juga kalau seandainya itu bermalam surat itu ada di desa. Kan di desa itu kan ada yang usul juga. Iya kan? Karena tahun-tahun dulu kan gitu kan, ada yang usul kan. Kita nggak tahu lah siapa yang usul ini, ya kita nggak tahu. Pokoknya pekerjaan kita itu kita bertanggung jawabkan. Ya mudah-mudahan yang usul itu jangan sampai menyentuh barang yang kita arahkan kan. Itu menurut saya yang pertama. Makanya nanti kalau pokoknya bisa Pak, ini hanya saran saya.